Yang dibakar adalah tubuhnya, tapi yang lahir dari api adalah kutukan. Tahun 1821. Langit sore menghitam sebelum waktunya, seolah awan-awan pun menunduk hormat atas eksekusi yang akan terjadi. Di tengah pelataran istana Jawa yang anggun namun sunyi, berdiri satu tiang kayu raksasa, dikelilingi oleh puluhan prajurit dan ratusan mata yang haus keadilan. Namun di antara bisikan dan ketegangan itu, udara seakan membeku oleh satu hal, kecantikan mematikan yang berdiri di pusat tiang. Nyi Sarpin, penari istana, simbol pesona, wajahnya bagai ukiran dewi, dengan sorot mata tajam menembus jantung. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak memohon ampun. Tubuhnya hanya dibalut kain hijau keemasan yang halus dan nyaris menyala di bawah sinar obor. Selendang tari masih melilit pinggangnya, bagaikan ular yang tenang sebelum menyerang. Tuduhan telah ditetapkan, penyihir, penggoda, pembunuh diam-diam para bangsawan istana. Kematian para pejabat tinggi yang mendadak gila, bermimpi ular tiap malam, tubuh kejang dan lidah terjulur panjang sebelum meregang nyawa, semuanya mengarah padanya. Ia menari untuk memanggil iblis. Ia bukan manusia, bisik para selir dengan gemetar. Ia mencuri jiwa lewat matanya yang bercahaya, ujar dukun istana. Namun tak satu pun bukti yang dapat memenjarakan keanggunan itu. Maka dibakarlah ia hidup-hidup, bukan untuk menghapus dosanya, melainkan untuk menghapus keberadaannya dari dunia. Jerami disiram minyak, tali rotan melilit pergelangan tangannya. Obor dinyalakan, prajurit berdiri tegang. Raja duduk di singgasana eksekusi, matanya tajam memandangi wanita yang pernah ia kagumi diam-diam. Namun Nyi Sarpin tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap langsung ke mata sang raja, dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Yang kalian bakar hari ini, hanya tubuh. Tapi aku akan kembali, lewat gerakan, lewat gemulai, dan lewat selendangku. Suara itu lirih tapi menusuk seperti bisikan di dalam kepala. Beberapa prajurit gemetar tanpa sebab. Seorang selir tiba-tiba pingsan. Anak-anak menangis tanpa tahu kenapa. Api dinyalakan, jerami mulai terbakar, lidah-lidah merah menyentuh ujung selendang, merambat ke bawah kakinya, lalu perlahan menjilat kulit Nyi Sarpin. Tapi wanita itu tetap diam. Tidak mengeluh, tidak meraung. Ia justru mendongak ke langit, matanya kosong, atau mungkin melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Lalu, ia mulai menari. Di tengah kobaran api, tubuhnya meliuk. Gemulai. Elegan, seolah bukan rasa sakit yang ia rasakan, melainkan pemujaan terakhir sebelum kematiannya. Orang-orang terdiam, api makin membara, bau daging terbakar memenuhi udara. Jeritan mulai terdengar, bukan dari Sarpin, melainkan dari orang-orang yang melihat apa yang terjadi di matanya, pupil yang berubah menjadi celah vertikal, seperti milik ular. Lalu tubuh itu runtuh, api padam, yang tersisa hanya abu hitam, dan selendang hijau keemasan yang utuh. Tidak terbakar sama sekali. Semua orang mulai berbisik, berjalan mundur, dan berdoa dalam panik. Tapi sebelum ada yang bisa mengambil langkah kedua, abu itu bergerak. Dari tumpukan hitam yang masih hangat, muncul suara desisan panjang. Tanah bergetar pelan, dan muncullah sesuatu. Seekor ular putih, panjang, besar, bermata merah menyala. Tubuhnya keluar perlahan dari abu Sarpin, melata tenang, membentuk lingkaran di sekitar selendang, lalu berhenti dan menatap semua orang. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang sanggup bicara. Raja berdiri dengan gemetar, memerintahkan semua orang mundur. Namun ular itu hanya menyeringai, seolah tersenyum. Lalu ia masuk ke dalam tanah, menghilang. Tapi sebelum bayangannya lenyap, terdengar sekali lagi suara lirih, seolah dibisikkan dari dalam bumi. Lebih besar dari, jika selendang itu disentuh manusia lagi. Maka aku akan bangkit, lewat tubuhnya, dan sejak hari itu, selendang itu tak pernah hancur. Tak bisa dibakar, tak bisa dibuang, hanya bisa disembunyikan. Sampai akhirnya, ratusan tahun kemudian, seseorang menemukannya kembali. Dan tarian terakhir Nyi Sarpin, akan dimulai lagi. Dengan darah, dengan tubuh baru, dan dengan balas dendam yang belum selesai. Ratusan tahun kemudian, langit Jakarta sore itu mendung, tapi tak cukup gelap untuk mengusir rasa penasaran di kepala Raka, seorang pedagang barang antik muda yang sedang menuruni tangga kayu tua menuju ruang bawah tanah sebuah rumah warisan. Rumah itu milik Tirta Junaedi, kolektor benda pusaka terkenal yang meninggal secara misterius 2 bulan sebelumnya. Ditemukan tewas di kamarnya,
tubuhnya terpelintir di atas kasur seperti sedang menahan sesuatu yang sangat menyakitkan, atau sangat menakutkan. Matanya terbuka lebar, membeku, dan lidahnya menjulur keluar terlalu panjang. Raka hanya tertarik pada satu hal, isi rumah ini. Apalagi gudangnya, lembab, sunyi, bau besi tua dan kertas lapuk memenuhi udara. Ratusan peti kayu tersusun rapi, ditandai dengan angka-angka dan huruf yang sudah memudar. Ia membuka satu persatu, merekam dengan kamera HP-nya untuk dijadikan konten di akun media sosial koleksi antiknya. Hingga, ia melihat peti hitam kecil, berbeda dari yang lain. Tak ada nomor, tak ada label, tapi dililit dengan kain putih lusuh seperti dikafani. Saat ia membuka penutupnya, dadanya langsung seperti dihantam udara dingin dari dalam bumi. Di dalamnya, terlipat rapi, terbaring diam, sebuah selendang. Warna hijau tua, dengan pola keemasan di sepanjang sisi kainnya. Namun yang paling aneh, jika diperhatikan dari dekat, tekstur kain itu tampak seperti sisik ular. Halus, berkilau samar dalam cahaya senter. Entah mengapa, meski tubuhnya bergidik, Raka tak bisa melepaskan pandangan. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan kain itu ke tasnya. Mungkin laku mahal, pikirnya. Kalau nggak dijual, buat pajangan saja di rumah. Istri Raka, Dara, adalah perempuan lembut dengan kegemaran pada seni tari tradisional. Meski tak pernah benar-benar mendalami, ia selalu tertarik menonton pertunjukan tari Jawa klasik. Maka ketika Raka pulang malam itu dan meletakkan selendang hijau keemasan di meja ruang tamu, mata Dara langsung terpaku. "Apa ini, Kak?" tanyanya, jemarinya sudah menyentuh permukaan kain itu sebelum Raka sempat menjawab. "Barang antik dari rumah kolektor tua itu. Jangan dipakai dulu, belum tahu harganya." Dara tidak menjawab, matanya hanya menatap lekat pada selendang itu, seperti seseorang yang menemukan potongan tubuhnya yang hilang. Malam pertama berlalu tanpa gangguan. Tapi pada pukul 2 pagi, Raka terbangun oleh suara lembut musik gamelan. Ia turun ke bawah. Di ruang tamu yang temaram, Dara menari. Langkah-langkah gemulai, gerakan tubuhnya seperti ular yang melilit udara. Dan di pinggangnya, selendang hijau keemasan itu melambai-lambai seolah hidup. Dara tersenyum saat melihat Raka. Tapi matanya, bercahaya kehijauan, seperti pendar cahaya bulan di mata binatang. "Dara, kamu ngapain?" tanyanya, suara tercekat. "Aku hanya menari," jawabnya lembut. Tapi di ujung kalimatnya, ada suara desis yang tidak biasa. Raka tidak mengatakan apa-apa malam itu. Ia pikir mungkin Dara hanya sedang terbawa suasana. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai muncul setelahnya. Beberapa hari berikutnya, Dara menjadi lebih pendiam. Lebih banyak menatap cermin, tertawa sendiri. Bahkan sekali waktu, saat tidur, Raka melihat lidah Dara menjulur tipis keluar mulut, tapi terlalu panjang untuk manusia. Ia mencoba membangunkannya, tapi Dara hanya bergumam dengan suara aneh dan kembali tidur. Di dapur, Dara mulai sering memasak daging mentah. Aromanya lebih kuat, katanya sambil mengendus seperti hewan lapar. Pernah suatu malam, Raka terbangun lagi oleh suara langkah di lantai kayu. Ia melihat Dara berdiri menghadap jendela terbuka, lidahnya menjilat sisik di selendangnya yang tergantung. Matanya menatap bulan, dan tiap malam, tanpa jeda, Dara selalu menari. Sendiri, dalam gelap, ditemani suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Selalu pukul 2 dini hari. Selalu dengan senyum yang makin hari makin asing. Raka mulai takut, tapi ia belum tahu bahwa setiap gerakan tari yang dilakukan istrinya, perlahan sedang membuka pintu gaib yang selama ini tertutup oleh kematian. Pintu tempat satu makhluk menunggu dalam sabar untuk lahir kembali, melalui tubuh wanita yang gemulai, melalui selendang hijau bersisik. Pukul 1 dini hari, rumah dalam keadaan senyap, tapi Raka belum bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang retak-retak, dan untuk ketiga malam berturut-turut, ia mendengar suara gesekan aneh dari atas plafon. Awalnya seperti tikus, tapi terlalu lambat, terlalu berat, terlalu berirama, seperti sesuatu yang merayap dengan tubuh panjang dan licin. Srurk, srurk, desisan samar menyusup di antara bunyi gesekan itu. Raka bangkit, mengambil senter, dan membuka panel plafon di ruang tengah. Udara dingin langsung menyergap wajahnya, disertai bau amis dan lembab seperti darah basi. Ia menyorotkan cahaya ke dalam, kosong. Tak ada tikus, tapi ada bekas lendir licin memanjang melintasi balok kayu. Pukul 2:05,
Raka masih terjaga. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, tapi pandangannya tertarik ke arah ruang tamu yang gelap. Di sana, bayangan seseorang sedang menari. Lembut, meliuk, melingkar. Jantung Raka berhenti sejenak. Ia menyalakan lampu. Ruang tamu kosong. Tapi selendang hijau keemasan itu tergantung di udara, lalu perlahan jatuh ke lantai, seperti baru saja digunakan. Dengan tangan gemetar, Raka menuju kamar. Dan di tempat tidur, Dara sedang tertidur pulas, wajahnya tenang, nafasnya teratur. Tapi, lidahnya menjulur sedikit keluar, panjang, mengkilap, dan berujung runcing. Pagi harinya, Raka bangun dengan kepala pening. Di ranjang, ia menemukan butiran kecil keperakan, seperti kulit tipis yang mengelupas. Ia mengambil satu dan menaruhnya di bawah cahaya. Itu sisik. Sisik kecil seperti milik ular, tapi sangat halus. Ia melihat ke lantai, dan menemukan jejak telapak kaki Dara berlumur lendir menuju ke arah dapur. Jejaknya tidak berpasangan, hanya satu kaki, dan pola panjang menyeret seperti ekor. Pintu belakang rumah terbuka, dan di ambang pintu, kucing mereka tergeletak mati. Tubuhnya melingkar aneh, seperti dipelintir dari dalam. Matanya membelalak, lidahnya terjulur panjang. Di sekelilingnya, ada bekas cakar kecil dan sisik. Hari itu Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaannya, mungkin Dara hanya berjalan sambil tidur. Tapi saat ia berjalan ke warung depan rumah, seorang ibu tetangga menghampirinya dengan raut resah. "Mas Raka, maaf, saya mau tanya. Semalam itu gamelannya dari rumah sampean ya?" "Gamelan, maksudnya?" "Iya, kira-kira jam 2 pagi. Suara gamelan kayak di pertunjukan wayang. Tapi, kok ada bau aneh juga. Bau bunga kenanga sama, amis banget. Kayak bau darah." Raka membeku. Ibu itu melanjutkan, "Saya kira ada acara, tapi makin malam, anak saya mimpi buruk. Katanya dia lihat wanita nari di atas genteng rumah kita, kepalanya nunduk, dan dari mulutnya keluar ular kecil." Raka langsung pulang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Malam berikutnya, Raka menyimpan kamera HP menghadap ruang tamu. Ia tak berani lagi tidur. Dan benar saja, tepat pukul 2, suara gamelan mulai terdengar. Tidak dari speaker, tidak dari mana-mana, dari dalam dinding. Ia turun ke bawah pelan-pelan. Di ruang tamu, lampu mati. Tapi, selendang itu melayang. Sendiri, meliuk-liuk di udara seperti digerakkan tangan tak kasat mata. Tirai jendela bergoyang, angin dingin meniup bau, bunga kenanga dan darah segar. Dan di ujung ruangan, berdiri Dara. Tapi wajahnya, bukan wajah istrinya. Matanya sepenuhnya hijau, lidahnya menjulur, dan di bawah kulit tangannya, sisik mulai timbul. "Aku sudah menari 6 malam," gumamnya dengan nada melingkar, suara berlapis seperti dua orang bicara bersamaan. "Malam bulan ke-7, aku akan sempurna." Raka duduk sendirian di ruang kerja yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Di sekelilingnya, tumpukan buku tua, kliping koran kuno, dan tab laptop terbuka yang menampilkan pencarian seputar penari keraton terkutuk dan selendang berhantu. Ia belum tidur 2 hari. Kepalanya penuh potongan-potongan kejadian, sisik di bantal, ular di plafon, kucing mati, gamelan gaib, dan darah yang makin hari makin asing. Bukan hanya berubah, tapi seperti bukan lagi Dara. Sebuah petunjuk membawa Raka ke arsip digital Museum Keraton Jawa. Di sana, ia menemukan naskah tua berjudul Tari Siluman, Kisah Terlarang dari Sayap Timur Istana. Ia membaca cepat, matanya membesar seiring tiap kalimat. Seorang penari bernama Sarpin dari keraton kecil di timur pernah didakwa menyihir bangsawan lewat tarian. Ia menolak tunduk, dan dalam prosesi eksekusi, tubuhnya terbakar tanpa jeritan. Namun selendangnya utuh. Sejak itu, legenda menyebut kain itu menyimpan jiwanya, menunggu wanita yang cocok untuk dijadikan wadah. Tangan Raka gemetar saat membaca bagian terakhir. Setiap kali bulan ke-7 sejak kepemilikan selendang, roh Sarpin akan mengambil alih sepenuhnya. Korban yang dirasuki tak akan bisa kembali. Raka tak membuang waktu. Ia mencari seseorang yang bisa membantunya. Nama itu disebutkan oleh penjaga toko barang antik yang dulu memperingatkannya. Ki Jabar Kelana. Perjalanan Raka membawanya ke pinggiran kota, ke sebuah rumah tua beratap sirap, tertutup pohon-pohon besar. Suasananya sunyi, tapi tidak menenangkan. Ia mengetuk pintu 2 kali. Pintu dibuka pelan. Seorang lelaki tua dengan mata cekung dan rambut seputih abu menatapnya.
Wajahnya penuh luka lama dan garis kehidupan yang rumit. Tapi sorot matanya tajam, seolah bisa menembus isi kepala. Kau membawa bau sisik ke sini, ucapnya sebelum Raka sempat bicara. Masuklah, sebelum bayangannya mengikutimu. Raka duduk di depan meja kayu penuh abu dupa dan sesajen. Ia menceritakan semuanya, dari penemuan selendang, perubahan darah, hingga suara gamelan dan sisik yang muncul setiap malam. Ki Jabar Kelana mendengarkan diam, lalu membuka gulungan kain yang disimpan dalam tabung bambu. Isinya, gambar kuno seorang wanita menari dengan mata hijau terang, lidah menjulur, dan tubuh bersisik halus. Itu dia, bisik Raka. Itu, istriku. Ki Jabar Kelana mengangguk. Itu Nyi Sarpin, penari agung yang dibakar karena dianggap mengutuk lelaki istana. Tapi bukan dia yang dikutuk, dunia ini yang dia kutuk. Ia tanamkan jiwanya dalam selendang, agar abadi. Agar bisa lahir kembali. Raka menunduk, tangannya mengepal. Apa yang bisa saya lakukan? Ki Jabar Kelana menyalakan dupa, membacakan mantra kuno, lalu berkata, kalau kau tak pisahkan istrimu dari selendang itu sebelum bulan penuh ke-7, maka ia takkan kembali sebagai manusia. Jiwanya akan larut, tubuhnya akan menjadi milik Sarpin selamanya. Sudah malam keberapa sekarang? Tanya sang dukun sambil menatap dalam. 6, jawab Raka. Malam ini adalah malam ke-7. Ruangan mendadak dingin, nyala lilin bergetar meski tak ada angin. Ki Jabar Kelana berdiri. Kita harus mulai ritual pemisahan. Tapi akan ada perlawanan. Roh sebesar Sarpin takkan menyerah begitu saja. Dia sudah terlalu dalam di tubuh istrimu. Dia akan melawan. Kalau aku gagal, tanya Raka. Kalau kau gagal, bukan hanya istrimu yang hilang. Tapi tubuhnya juga akan jadi jembatan. Selendang itu akan mencari penari lain. Rumahmu akan menjadi panggung abadi. Dan kau akan menonton tarian kematian selamanya. Raka pulang dengan jantung berdebar, membawa dua benda yang diberi Ki Jabar Kelana, cermin pusaka untuk memantau wujud asli roh Sarpin dan minyak pembuka aura untuk melindungi dirinya dari hipnosis selendang. Ia membuka pintu rumah, dan dari dalam, suara gamelan sudah mulai terdengar. Pelan, lirih, namun penuh kemarahan, dan di ujung koridor, Dara berdiri membelakanginya, tangan kanannya menggenggam selendang, tangan kirinya meneteskan darah. Tapi bukan darahnya. Pintu rumah tertutup rapat, jam menunjukkan pukul 1.54. Kurang dari 10 menit sebelum tarian ke-7 dimulai. Raka berdiri di ambang koridor, tubuhnya menegang. Tangannya menggenggam cermin pusaka yang diberikan Ki Jabar Kelana, sementara botol kecil berisi minyak pembuka aura tergantung di lehernya. Di ujung lorong, Dara berdiri membelakanginya, diam seperti patung. Tubuhnya kaku, hanya ujung selendang hijau keemasan di tangan kanannya yang perlahan melambai, seolah hidup. Tangan kirinya memang menggenggam sesuatu. Raka melangkah maju, tetesan darah jatuh dari tangan Dara. Seekor burung pipit mati terhimpit di sana. Apa yang kamu lakukan, Dara? Namaku bukan Dara, bisik suara itu. Dua lapisan, satu lembut seperti Dara, satu lain berdesis dalam-dalam. Tubuh ini, akhirnya lentur. Sempurna, darahnya telah kubuka, jiwanya telah kupeluk. Raka mengangkat cermin pusaka, mengarahkannya ke tubuh istrinya. Bayangan yang terlihat bukan Dara. Di cermin tampak wanita berwajah tua, bertaring halus, mata hijau menyala, dan tubuh dengan sisik kemasan merambat dari leher ke bahu. Di atas kepalanya, hiasan tari kuno melingkar seperti mahkota ular. Itu, Nyi Sarpin. Raka membuka botol minyak dan mengoleskan ke keningnya. Cairan itu panas seperti bara, dan sesaat ia merasa jantungnya berdetak lebih keras. Dunia di sekelilingnya bergetar, dinding rumah seperti bernafas. Gamelan terdengar lebih keras, tidak dari speaker, tidak dari manapun, dari udara, dari lantai, dari dalam dada. Sarpin, teriak Raka, aku tak akan biarkan kau ambil dia. Tawa Nyi Sarpin bergema dari dalam tubuh Dara. Kau pikir ini cuma tentang satu tubuh, Raka? Tubuhnya hanyalah pembuka. Aku akan bangkit kembali. Dunia ini sudah lama melupakan siapa yang harus ditakuti. Raka menggenggam cermin kuat-kuat. Ki Jabar Kelana berpesan, hadapkan cermin ke wajahnya, lalu panggil 3 kali nama aslinya, Sarpin Widayanti. Raka mengangkat cermin itu. Tangan Dara langsung menepis, tapi ia bertahan. Sarpin Widayanti, Sarpin Widayanti, Sarpin Widayanti. Tubuh Dara mendadak tersentak, lehernya menengadah, mata hijau itu mendadak membesar,
dan dari mulutnya keluar asap hitam yang menggumpal, membentuk wajah wanita lain yang menjerit tanpa suara. Selendang di tangan Dara terbakar perlahan, namun apinya mengalir seperti air ke seluruh tubuhnya. Tubuh Dara bergetar hebat, ia terjatuh. Ular-ular kecil tiba-tiba merayap keluar dari bawah sofa, celah dinding, dan bahkan dari balik plafon, semua mendesis menyerbu tubuh Dara seolah mencoba mempertahankan sang ratu. Raka mundur selangkah, dikelilingi ular-ular itu. Tapi saat ia menggenggam minyak aura dan menumpahkannya ke lantai, gelombang cahaya keemasan menyebar seperti lingkaran pelindung. Ular-ular terbakar menyentuhnya, menjerit lalu meleleh jadi asap. Tapi Nyi Sarpin belum menyerah. Bayangan tubuhnya muncul utuh di belakang Dara, makhluk wanita setengah manusia setengah ular dengan sayap dari lembaran kain tari, melayang dengan wajah penuh dendam. Kau hanya menunda, aku akan kembali lagi. Wanita adalah wadah paling indah, dan dunia ini penuh dengan mereka. Raka menatapnya dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Tapi kau tidak akan pernah lagi lewat Dara. Dengan kekuatan terakhir, Raka melempar cermin pusaka ke arah selendang yang masih menyala. Cermin itu pecah, dan pecahannya menusuk selendang yang kini melilit tubuh Dara. Teriakan panjang menggema, campuran suara Dara dan Sarpin, membelah malam. Semua lampu padam, gamelan terhenti, gelap. Raka terbangun di pagi hari di ruang tamu yang porak-poranda. Dara terbaring di lantai, telanjang kaki, tubuhnya gemetar. Matanya terbuka pelan. Kak, kenapa aku di sini? Dara, Raka memeluknya, menangis. Ia tak peduli dengan darah, serpihan kaca, dan sisa sisik yang masih ada di lantai. Dara kembali, matanya kembali hitam, lidahnya, normal, dan kulitnya tak lagi bersisik. Tapi saat Raka menoleh ke lantai tempat selendang itu jatuh, selendangnya telah lenyap. Seminggu berlalu, rumah dibersihkan, hidup tampak kembali normal. Tapi satu malam, saat Dara masuk ke kamar mandi, ia melihat ke cermin, dan dalam kilasan cepat, hanya sepersekian detik, ia melihat dirinya menari, dengan mata hijau. Dan suara gamelan kembali terdengar samar. Dari dalam saluran air,